Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang persoalan pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, yang disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan 1 itu Jumiati, 2 Muhammad Alfar Zairmanto, 3 Nur Suji Ramadhani, 4 Irga Delpabisa, dan 5 Adna Ludira. Baik, pertama-tama saya akan membacakan latar belakang dari presentasi kali ini, yaitu perkembangan teknologi informasi dan internet memberikan kemudahan dalam komunikasi, pertukaran informasi, dan transaksi digital. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, penipuan online, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk mengatur aktivitas di ruang digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE hadir sebagai dasar hukum untuk mengatur penggunaan teknologi serta melindungi masyarakat dari berbagai pelanggaran di dunia digital. Uh, Baik, saya persilahkan pemateri pertama, Irga Delpabisa, untuk memaparkan materinya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya pemateri pertama yang akan membawakan yang pertama, rumusan masalah dalam diskusi kali ini, yaitu dalam perkembangan teknologi digital sebagai persoalan hukum muncul terkait penggunaan internet dan media elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan yang utama, yaitu mengenai ruang lingkup serta pasal-pasal penting dalam UU ITE, kemudian jenis pelanggaran digital yang sering terjadi, serta bagaimana etika komunikasi dan tanggung jawab pengguna dalam berinteraksi di ruang digital. Next. Kemudian ada pula tujuan penulisannya, yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran di dunia digital. Selain itu, makalah ini atau presentasi kali ini bertujuan untuk menganalisis berbagai jenis kejahatan cyber, menjelaskan pentingnya etika komunikasi digital, serta mengetahui peran profesional teknologi informasi dalam menjaga keamanan sistem dan data pengguna. Next, yang pertama kita mengerti dulu apa sih itu UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat UU ITE merupakan peraturan yang mengatur aktivitas yang dilakukan melalui media elektronik. Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam mengatur penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, serta perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, penipuan online, dan penyebaran informasi palsu. Sekian dari pemateri pertama, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan Jumiati sebagai pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu prinsip etika teknologi informasi. Dalam penggunaan teknologi informasi, etika memiliki peran penting sebagai pedoman moral bagi pengguna maupun profesional di bidang teknologi. Prinsip etika tersebut meliputi tanggung jawab dalam menggunakan teknologi, kejujuran dalam menyampaikan informasi, keadilan dalam menghargai hak orang lain, serta menjaga privasi dan kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Adapun ruang lingkup Undang-Undang ITE itu mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas digital, mulai dari informasi elektronik sampai transaksi elektronik, keamanan sistem, hingga larangan terhadap konten yang melanggar hukum. Melalui aturan ini, pemerintah berupaya menciptakan ruang digital yang aman dengan memberikan perlindungan terhadap data pengguna serta memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran di dunia digital. Lanjut. Adapun pasal-pasal penting Undang-Undang ITE, yang pertama itu ada pasal 27 Undang-Undang ITE yang berisi ayat pertama itu, setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. I pasal 27 ini diatur hingga ayat 4. Selanjutnya ada pasal 28, itu yang ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang pasal 28 ayat 2 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan Adna Ludira sebagai pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan telah berikan. Saya Adna Ludira sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi yang pertama itu jenis pelanggaran digital. Adapun beberapa jenis pelanggaran itu ada 5. Yang pertama itu rekayasa sosial atau manipulasi untuk mencuri data. Kemudian yang kedua itu pencurian identitas digital. Yang ketiga itu peretasan sistem atau akun. Yang keempat itu serangan DOS yang melumpuhkan layanan. Kemudian yang kelima itu penyalahgunaan data pribadi. Next. Kemudian untuk studi kasus. Untuk studi kasusnya itu diambil dari kebocoran data BPJS pada tahun 2021. Yang pertama itu ada masalah utama, di mana celah keamanan dalam sistem memungkinkan akses ilegal atau data jutaan peserta bocor ke forum online. Yang kedua itu data yang bocor, seperti NIK, nama lengkap, alamat, hingga data kesehatan peserta BPJS yang diperjualbelikan. Yang ketiga itu pelanggaran etika, yang seperti melanggar prinsip kerahasiaan, tanggung jawab profesional, dan kepercayaan publik. Yang keempat itu upaya pencegahan, seperti enkripsi data, audit keamanan rutin, pemantauan sistem, dan peningkatan tanggung jawab PSC. Adapun yang menjadi atau grafiknya pada tahun kasus cyber online pada tahun 2021 itu Barreskrim Polri, yang dimana pada tahun 2021 itu jumlah kasus itu ada 612 dan meningkat pada tahun 2022, yaitu naik 14 kali lipat hanya dalam 1 tahun menjadi 8.831. Oke. Kemudian dari kasus yang tadi kita dapat analisis kasus bahwa kasus kebocoran data tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan digital. Dari perspektif etika teknologi informasi, kejadian ini melanggar prinsip privasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan data. Selain merugikan masyarakat sebagai pemilik data, kasus ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan sistem digital yang digunakan oleh lembaga layanan publik. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan Nur Suji Ramadhani sebagai pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu ada etika komunikasi digital. Etika komunikasi di ruang digital itu sangat penting untuk menjaga interaksi yang sehat di internet. Pengguna media digital sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghormati privasi orang lain, serta bertanggung jawab atas setiap konten yang dibagikan agar tidak menimbulkan konflik maupun pelanggaran hukum. Next. Nah, adapun peran profesional IoT memiliki peran penting, yaitu ada profesional IT memiliki peran penting seperti mengembangkan sistem yang aman, melindungi data pengguna, mematuhi hukum dan kode etik profesi, kemudian memberikan edukasi literasi digital, dan mencegah dan menangani kejahatan siber. Next. Nah, selanjutnya itu ada dampak UU ITE.
yaitu pertama meningkatkan keamanan digital, kemudian memberikan perlindungan hukum, selanjutnya itu mendorong tanggung jawab pengguna teknologi, dan yang terakhir itu masih menimbulkan perdebatan dalam penerapannya. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dalam presentasi kali ini. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Teknologi mempermudah komunikasi, pertukaran informasi, serta transaksi secara digital. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran hoaks, penipuan online, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu mengatur aktivitas di ruang digital agar penggunaan teknologi tetap aman dan bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.